Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Berikut kita akan pelajari mengenai lanjutan materi sebelumnya, yaitu segi 4 dan segitiga. Kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai keliling dan luas segi 4. Baiklah, kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, menyimak dan perhatikan video pembelajaran, diharapkan kalian 1. Dapat memahami keliling dan luas bangun datar segi 4. 2. Dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas segi 4. Baiklah anak-anak sekalian, perhatikan ilustrasi yang Ibu buat dalam gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar dari bangun datar segi 4 yang namanya persegi panjang. Nah, perhatikan gambar di sini. Tadi dimulai dari sisi-sisi persegi panjang. Kemudian yang biru ini adalah menyatakan luasnya, ya, luas dari persegi panjang itu. Di mana sisi yang agak panjang disebut panjang, yang agak pendek disebut lebar. Kemudian yang menyatakan luas adalah wilayah yang dibatasi oleh sisi-sisi dari persegi panjang ini, atau daerah yang Ibu buat warnanya biru. Sekarang kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, ada berapa sisinya tadi anak-anak? Ada 4. Dengan masing-masing 2 pasang sisi yang sama panjang. Ya. Nah, kita lihat ilustrasi berikutnya adalah sebuah taman. Sebuah taman yang berbentuk persegi panjang. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Jadi, dalam hal ini, 2 sisi yang sama panjang itu adalah ukuran dari tanah tersebut atau ukuran dari bangun tersebut. Di mana sisi yang agak panjang tadi disebut dengan panjang, yang lebar disebut dengan lebar. Nah, ilustrasi di sini kita akan bisa melihat bahwa ada sisi yang agak panjang, P sama dengan 10 cm, kemudian L 5 cm, kemudian P lagi 10 cm, 10 meter ya, L sama dengan 5 meter. Nah, jadi dalam hal ini, untuk mencari keliling dari taman atau lahan ini adalah kita ikuti saja garis-garis yang membatasi taman atau lahan ini. Jadi artinya adalah bahwa panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Nah, itu yang dimaksud dengan keliling dari persegi panjang. Maka jumlahnya kita hitung ya, 10 tambah 5 sama 10 tambah 5. Sama dengan 30 meter. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bangun berikutnya, sebuah bangun yang berbentuk trapesium ya. Trapesium, kemudian yang dimaksud dengan luas itu adalah wilayah yang dibatasi oleh sisi-sisi tadi ya. Nah, demikian mengenai pemahaman luas dan keliling bangun datar yang Ibu wakilkan dengan bangun persegi panjang dan sebuah trapesium. Sekarang keliling persegi panjang tadi ya, atau bisa ditulis 2 kali P tambah 2 kali L, atau 2 dalam kurung P tambah L ya. Nah, sekarang ilustrasi. Lantai sebuah kamar berbentuk persegi panjang. Akan dipasang ubin di lantai kamar tersebut.
ubin yang akan dipasang berbentuk persegi. Misalkan sepanjang sisi lantai kamar yang dipasang dapat dipasang 15 ubin dan sepasang sisi lantai kamar yang pendek terpasang 8 ubin. Maka ada 120 ubin yang dapat memenuhi lantai kamar A tersebut. Nah, banyaknya ubin yang dapat menutupi dengan tepat lantai kamar tersebut disebut dengan luas dari lantai kamar dalam satuan ubin. Kita lihat lagi. Misalkan suatu persegi panjang dengan panjang P satuan panjang dan lebar L satuan panjang. Jika K satuan panjang menyatakan keliling dan L satuan luas menyatakan luas, maka rumus keliling dan luas persegi panjang adalah. Nah, kita lihat ilustrasi tadi ya, ini garis atau sisi. Kemudian dilanjutkan. Ada 4 sisi dari persegi panjang ini, di mana 2 sisi sama panjang, yaitu pada bagian lebar di sini dan sisi yang satunya. Nah, kemudian untuk luas tadi bisa kalian lihat daerah yang berwarna biru ini, yaitu daerah yang dibatasi oleh keliling dari persegi panjang. Itu yang disebut dengan luas daerah. Maka rumus keliling dari persegi panjang bisa ditulis K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L. Kemudian luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, pada materi tadi, pada bagian depan kita sudah melihat ya, bahwa keliling itu sama dengan P tambah L tambah P tambah L. Nah, maka diperoleh bentuk yang ini tadi ya. Jadi, karena ada 2P, ada 2L, jadi bisa ditulis P tambah L kali 2. Kemudian untuk luasnya sama dengan panjang kali lebar ya. Wilayah yang dibatasi oleh keliling persegi panjang ini. Contoh, diketahui luas persegi panjang 24 meter kuadrat dan panjang salah satu sisinya 8 meter. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Penyelesaian. Pertama akan dicari lebar dari persegi panjang. Kita mengingat kembali rumusnya adalah L sama dengan P kali L. Nah, tadi luasnya sudah diketahui ya. Ini luas kita isi. Maka 8 kali berapa sama dengan 24. Jadi kita bagi aja. 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi lebar dari persegi panjang adalah 3 meter. Nah, sekarang berapakah keliling dari persegi sepanjang tersebut? Nah, karena lebarnya ada 3, lebarnya sama dengan 3 meter, maka keliling dari persegi panjang adalah kita menggunakan rumus K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L. P-nya tadi 8, L-nya sama dengan 3. 8 tambah 3, 11, 11 kali 2, 22. Jadi, keliling persegi panjang tersebut adalah 22 cm. Kita lihat, bangun berikutnya adalah persegi. Misalkan suatu persegi dengan panjang S satuan panjang. Jika K satuan panjang menyatakan keliling dan L satuan luas menyatakan luas, maka rumus keliling dan luas daerah persegi adalah. Nah, sekarang kita mengingat kembali bagaimana bangun persegi itu sendiri. Kita lihat ya. Nah, dari bangun ini, apa yang kalian bisa simpulkan? Masih ingat bahwa persegi adalah bangun datar segi 4 yang sisinya sama panjang ya.
Nah, sekarang apabila sisinya kita nyatakan dengan S, S, S karena sama panjang tadi ya. Maka, nah ini untuk ilustrasi luasnya ya. Keliling sama dengan 4 kali S. Ada 4 S ya, jadi 4 kali S. Atau bisa juga ditulis atau dihitung S tambah S tambah S tambah S. Jadi ada 4 S. Kemudian untuk luasnya sama dengan luas persegi panjang. Berhubung sisinya sama panjang, maka luas dari persegi adalah sisi kali sisi atau ditulis L sama dengan S pangkat 2. Contoh, hitunglah panjang sisi dan keliling dari persegi yang mempunyai luas 625 cm kuadrat. Penyelesaian. Karena luas persegi telah diketahui, maka panjang sisinya adalah, ini rumusnya adalah L sama dengan S pangkat 2. Jadi luasnya 625 sama dengan S pangkat 2. Nah, kenapa 25 di sini? Jadi artinya adalah akar pangkat 2 dari 625. Atau kita mencari berapa kali berapa sehingga hasilnya 625 ya. Nah, S ini bilangan yang sama. S adalah bilangan yang sama. Jadi panjang sisinya adalah 25 cm. Sekarang karena sisinya sudah diketahui 25 cm, maka keliling persegi bisa kita hitung 24 kali S ya. Jadi 4 kali 25 atau bisa juga kalian tambahkan 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 sama dengan 100. Jadi keliling persegi panjang adalah yang luasnya 625 cm kuadrat adalah 100 cm. Sekarang mengenai bangun jajar genjang. Nah, Ibu ingatkan kalian mengenai bangun jajar genjang ya. Masih ingat sifatnya? Ayo. Sifat dari jajar genjang adalah sepasang sisinya sama panjang ya, atau sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, bedanya dengan persegi panjang adalah pada sudut. Kalau pada persegi panjang, sudutnya tegak lurus atau siku-siku atau besarnya 90 derajat. Tapi kalau jajar genjang, sudutnya yang sama adalah sudut yang berhadapan. Jadi, sudut A sama besarnya dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung keliling dan luas dari jajar genjang. Ingat tadi ya, bangun jajar genjang, kurang lebih. Kemudian, misalkan suatu persegi dengan alas A. Sisi yang berdekatan dengan A adalah B dan tinggi T. Jika K satuan panjang menyatakan keliling dan L satuan luas menyatakan luas, maka rumus keliling dan luas daerah persegi adalah, ingat tadi bangunnya. Sekarang kita lihat ya ilustrasi di sini. Nah, ini keliling menyatakan keliling dari jajar genjang ya. Nah, jadi ada 4 sisi di mana sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, sekarang kalau kita rangkaikan ya, kita hubungkan dengan persegi panjang tadi, yang membedakannya adalah pada sudut ya. Nah, pada bagian alas, pada bagian bawah disebut dengan A. Ini A, kita alihkan jadi alas, kemudian sisi yang berdiri disebut B. Kemudian tinggi ini di mana posisi tinggi? Nah, tinggi itu menyatakan suatu ruas garis yang tegak lurus ya, atau vertikal. Jadi beda dengan B. B ini menyatakan sisi dari jajar genjang. A adalah alas. Nah, sekarang kita lihat. Tinggi ini dipakai atau diperlukan untuk menghitung luas dari jajar genjang yang dihubungkan dengan persegi panjang. Nah, ingat posisi, lihat posisi ketika ada garis bantu untuk tinggi. Nah,
Ya, kalau kita buat, maka bangunnya akan membentuk seperti sebuah persegi panjang. Nah, jadi mudah kita ambil kesimpulan untuk menentukan kelilingnya adalah jumlah panjang sisinya. Jadi alas tambah B atau A tambah B tambah A di sini tambah B lagi di sini. Jadi sama seperti uh, rumus keliling pada persegi panjang. Nah, sekarang bagaimana dengan luasnya? Untuk membedakannya dengan persegi panjang, ya sisi yang lebih panjang pada persegi panjang disebut dengan panjang, pada uh, garis yang tinggi ini, yang agak pendek disebut dengan lebar. Nah, untuk jajar genjang, satu sisinya yang agak panjang dinamakan alas, kemudian sisi lainnya dinamakan B atau tinggi ya. Nah, jadi untuk membedakannya adalah A alas kali tinggi. Sekarang kita lihat bagaimana rumusnya. Untuk keliling sama dengan 2 kali dalam kurung A tambah B. Atau bisa kita tulis A tambah B tambah A tambah B. Kemudian untuk luasnya, nah, jadi sama dengan rumus luas persegi panjang ya. Jadi untuk membedakannya dengan persegi panjang, kita buat dalam bentuk A dan D ya, alas kali tinggi. Jadi supaya kalian bisa pelajari lebih lanjut. Jadi untuk membedakan A ini pengganti P, kemudian T pengganti L pada persegi panjang. Contoh, hitunglah luas daerah jajar genjang ABCD di samping ini. Sudah diketahui 10 ya pada bagian alas, kemudian 8 ini sebagai tinggi. Jadi ada pada garis vertikal nih dia. Diketahui AB sebagai alas dan T sebagai tinggi 8 cm. Berapakah luas jajar genjang? Tinggal dikali aja ya, karena tinggi sudah diketahui. Jadi 10 kali 8 sama dengan 80 cm pangkat 2 atau 80 cm kuadrat. Belah ketupat. Luas daerah belah ketupat sama dengan setengah hasil kali panjang diagonal-diagonalnya. Keliling belah ketupat sama dengan 4 kali panjang sisinya. Ya, sekarang kita lihat gambar bangun belah ketupat. Masih ingat bangun belah ketupat? Nah, ini dia. Bangun belah ketupat ini hampir sama dengan persegi ya, keempat sisinya sama panjang. Tapi yang membedakannya juga pada sudut ya. Kalau pada persegi panjang sudutnya adalah siku-siku dan besarnya 90 derajat. Kalau pada belah ketupat ini sudutnya tidak sama. Yang sama adalah yang berhadapan. Jadi ada dua pasang sudut yang sama besar, yaitu yang berhadapan ya, yang sama berhadapan. Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, yang atas dengan yang bawah. Nah, kemudian bagaimana luasnya? Nah, kita lihat ya, di tengah belah ketupat ini ada 2 garis yang tadi Ibu tampilkan. Garis yang pertama ini disebut dengan diagonal ya, diagonal. Kemudian garis yang tadi yang ada di tengah itu adalah diagonal. Nah, diagonal 1, kemudian diagonal 2 ya, yang di tengah ini. Kemudian untuk rumus luasnya kita melihat bahwa di sini ada 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. Tentunya kalian ingat ya, dulu di sekolah dasar sudah pelajari mengenai rumus luas segitiga. Jadi kita bisa menghitung luas belah ketupat ini sebagai, ini tadi ada 4 segitiga, siku-siku ya, sebagai jumlah luas segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4. Atau bisa juga
sebagai luas nih ya, segitiga yang tingginya dari atau pada diagonal ini ditambah dengan luas yang di bawahnya ini. Boleh. Jadi kalau kita secara umum ditulis luas dari bulat ketupat sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian keliling dari bulat ketupat sama dengan 4S. Ini Ibu salah ketik ya, di sini kah. Keliling. Keliling sama dengan 4S. Contoh. PQRS adalah bulat ketupat dengan diagonal PR 6 cm, QS sama dengan 8 cm, dan PQ sama dengan 5 cm. Hitunglah luas daerah dan keliling bulat ketupat tersebut. Nah, penyelesaiannya ya bisa diperhatikan. Tinggal mengganti saja kalau dalam bentuk titik sudut ya, diagonal 1 diagonal 2 boleh ditulis dengan menggunakan huruf. Nih. Jadi yang penting 1/2 kali D1 kali D2. Diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi kalian boleh mengambil yang mana yang merupakan diagonal 1 atau yang merupakan diagonal 2. Kalian boleh untuk diagonal 1-nya 6, diagonal 2-nya 8. Boleh ya ditukar. Jadi dihitung sama dengan 24. Jadi luas bulat ketupat PQRS adalah 24 cm kuadrat. Nah, berapakah kelilingnya? Keliling tadi sama dengan rumusnya adalah 4S ya, atau sama dengan 4 PQ. Jadi PQ ini mewakili satu sisi. Nah, berapakah kelilingnya? Ada tadi sudah diketahui bahwa panjang salah satu sisi adalah 5 cm. Maka kelilingnya adalah 4 kali 5. 4 ini banyaknya sisi tadi, banyaknya sisi, kemudian 5 ini adalah panjang sisi, sama dengan 20. Jadi keliling bulat ketupat adalah 20 cm. Layang-layang. Nah, Ibu sampaikan bentuk dari layang-layang itu sendiri ya. Berbeda dengan bulat ketupat. Kalau bulat ketupat tadi, keempat sisinya sama panjang. Nah, kalau layang-layang seperti yang kalian lihat di sini. Jadi kalian bisa membayangkan ya, kalau orang main layang-layang, jadi bentuk kerangkanya seperti ini. Sekarang kita lihat unsur-unsurnya. Nah, ini dia. Ini garis yang oranye ini menunjukkan diagonal ya, diagonal layang-layang. Pada materi ini kita anggap diagonal 1. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita anggap diagonal 2 ya. Diagonal 1, diagonal 2. Nah, misalkan L adalah luas layang-layang dengan panjang diagonalnya di 1 dan di 2, maka L sama dengan 1/2 kali di 1 kali di 2. Atau 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian apabila sisinya ini ada 4 sisi juga, tapi ada 2 yang sama ya. Ini S dengan yang sebelah kiri sama, kemudian yang ini dengan yang sebelah kiri atas. Nah, jadi untuk menentukan atau menghitung keliling dari layang-layang ini tinggal menjumlahkan saja ya. S tambah S tambah S tambah S. Jadi ukurannya tidak sama nih. S yang di bawah sama dengan S yang di sebelah kiri. Contoh, Andi membuat sebuah layang-layang dengan panjang diagonal adalah 30 cm dan 50 cm. Berapakah luas daerah yang layang-layang yang dibuat Andi? Ini diagonal satunya sudah diketahui ya. Boleh kita mengambil diagonal satunya 50, diagonal 2-nya 30, nggak apa-apa ya. Luas layang-layang mengalihkan
kemudian bagi 2, sebenarnya 750. Jadi luas layang-layang Andi adalah 750 cm pangkat 2. Nah, bangun yang terakhir adalah bangun trapesium. Masih ingat bagaimana bentuknya? Nah, ini dia. Apa yang bisa kita lihat? Ciri utama dari trapesium adalah dua sisi yang berhadapan sejajar. Nah, jadi sisi yang sebelah kiri kanan ini adalah kaki. Maka trapesium ini dinamakan trapesium sama kaki. Nah, ini sisi yang sejajar tadi ya. Kita anggap A1. Nah, kemudian sisi yang satunya lagi A2. Kemudian garis itu sama dengan tinggi. Nah, misalkan L ada luas daerah trapesium yang punya tinggi T dan panjang sisi-sisi yang sejajar A1 dan A2, maka rumus luas trapesiumnya adalah, perhatikan di sini ya, berbeda dengan luas layang-layang dan belah tupat tadi. Jadi 1/2T, 1/2T, ingat 1/2T kali A1 tambah A2. Lihat di sini. A1 dengan A2 adalah sisi yang sejajar. Jadi bisa kita tulis jumlah sisi yang sejajar bagi 2 kali tinggi. Ya. Ingat ya, sisi yang sejajar patokan kita. Nah ini dia. Contoh, tentukan luas dan keliling trapesium yang disajikan pada gambar berikut. Nah, ini sudah ada ilustrasinya ya, bahwa ada sisi yang sejajar, kemudian tingginya 6, ini ada luas 1, luas 2, luas 3. Kemudian yang bagian bawah pada sisi yang sejajar yang satunya 8 cm ini artinya, atau 8 satuan adalah panjang dari garis tinggi ini ke garis tinggi yang sebelah kanan ya. Kemudian 2 di sini adalah panjang dari garis tinggi ke ujung pada bagian alasnya, ujung trapesium. Nah, 2 di sini sama nih ya. Arahnya ke sebelah kiri. Nah, berapakah luasnya? Rumusnya adalah jumlah sisi yang sejajar bagi 2 kali tinggi. Apakah ada unsur semua di sini? Ada. Jadi kalau kita lihat 8 ini adalah panjang dari ini tadi ya, 8. Berarti yang di atas ini 8. Nah, sementara yang pada bagian alas berapa jumlahnya? Kita hitung dari ujung trapesium ini. Berarti 2 tambah 8 tambah 2. 2 tambah 8, 10, 10 tambah 2, 12 ya. Jadi sisi yang satunya yang sejajar adalah 8, yang satunya lagi 12. Sekarang kita selesaikan. Luas dengan 8 tambah 12 bagi 2 kali 6. Sama dengan 60. Maka luas trapesium adalah 60 cm. Keliling trapesium 2 kali 6 tambah 2 kali 10. Sama dengan 32 satuan. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat.